Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali pada subuh hari Ahad. Fa insyaallah kita pada kesempatan ini akan membahas fikih toharoh mengenai bersuci, ya. Mengenai bersuci, menghilangkan najis dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima, al-istinja'u, tentang istinja. Istinja di dalamnya termasuk mencakup adabu qada'il hajah, adab kita buang hajat. Pengertiannya, hukumnya, caranya, adab ini diatur di dalam Islam berkaitan dengan at-taharah, kesucian, awin nadhafah, atau kebersihan. Wa may yattahakam ala hadzal bahth fahuwa ashbahul kuffar. Barang siapa yang meremehkan tentang hal ini, maka mirip seperti orang-orang kafir, karena mereka la yufarriquna bainat taharati wan najasati. Mereka orang-orang kafir itu tidak bisa membedakan mana taharah, mana bersih dan mana najis, ya. Ada nazafah, ada toharoh, ini berbeda, ya. Suci dari najis itu udah pasti bersih. Bersih belum tentu suci dari najis. Ta'riful istinja wa tawabi'uh. Istinja itu apa? Istinja lughatan izalatun najwa wa huwal ghaitu aw ma yakhruju minal bat' min rihin aw ghaitin aw mashi mawdi'in najwa aw ghaslihi. Menghilangkan najis, sesuatu yang keluar dari perut. Sebab itu buang hajat maupun sebab keluarnya angin, aw mashi mawdi'in najwa aw ghaslihi, atau dengan membasuh maupun mengelap, ya, tempat keluarnya najis itu istinja. Adapun istilah qada' hajat atau buang hajat ini kinayah. Seseorang baik buang air kecil maupun buang air besar, karena dalam hadis itu buang air kecil maupun besar ada kalanya disebutkan dengan istilah hajat, seperti dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, begitu pula hadis riwayat Abu Dawud juga An-Nasai, juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'ada ahadukum lihajatih, bila mana duduk seseorang di antara kamu sekalian lihajatihi, untuk memenuhi hajatnya, maksudnya duduk untuk
jongkok untuk buang air kecil maupun buang air besar. Jadi istilah buang hajat itu memang bahasanya dari hadis. Saking apanya lembutnya disebutkan hajat. Ada juga ahli fikih mengistilahkan dengan istitobah. Dalam hadis Tirmidzi, dalam membersihkan najis dari buang air kecil maupun buang air besar, itu dengan istitobah. Wala yastatibu biyaminih, jangan melakukannya biyaminihi dengan tangan kanannya. Hukumnya bagaimana istinja itu? Annal istinja'a wajibun, istinja hukumnya wajib, min kulli ratabin kharijin min ahadis sabilaini bil ma'i au bil hajar. Setiap yang keluar dari kubul maupun dubur, awas, yang keluar dari kubul maupun dubur, sesuatu yang lembab itu wajib dibasuh. Kalau yang lembab ya, bukan yang kering. Kalau ada umpama keluar cuma batu saja, batu ginjal keluar itu, dari kubul batu ginjal keluar, karena udah dilasar dan sebagainya keluar, itu tidak termasuk yang wajib diistinja, karena itu benda benda kering ya. Atau keluar umpama permata ya enggak, ini batu keluar. Jadi yang wajib dibasuh itu setiap yang keluar dari kubul maupun dubur yang sifatnya lembab, bukan keringnya. Min kulli ratabin kharijin min ahadis sabilain. Dengan apa? Bil ma'i au bil hajar, dengan air atau dengan batu, sebagai alat pembersih yang ada saat itu, air dan batu hingga sekarang, atau yang sifat-sifatnya seperti batu, kering dan menyerap air. Au bikulli jamidin tahirin qali'in lin najasati, setiap yang keras, yang suci, yang bisa membersihkan najis, itu sama hukumnya seperti batu. Tidak ada air, tidak ada batu, ada tisu. Tisu itu kering ya, suci ya, kemudian juga menyerap cairan ya. Tidak bisa istinja membersihkan baik kubul maupun dubur dengan plastik, karena plastik tidak bisa menyerap air. Wajildin dabgin duna ghairih, atau dengan kulit yang sudah disamak ya, kulit yang sudah disamak itu pun menyerap menyerap air. Asalkan bukan dengan sesuatu yang diharamkan. Bi khilafil muhtaram mithlu kulli syai'in maktubin min kutubil ilmi syar'i wa alatihi kal mantiq al mawjud al yaum. Kan ceritanya kalau tidak ada tisu itu dengan kertas. Tapi haram kalau kita istinja ini umpama tidak ada air, tidak ada tisu, bolehkah dengan kertas? Boleh, karena kertas itu juga suci, kemudian kering dan menyerap cairan. Tapi tidak sembarang kertas. Kertas kalau di situ ada tulisan,
ilmu-ilmu agama seperti kertas ini itu haram dijadikan apa? Lap untuk istinja. Atau yang sifatnya ilmu-ilmu alat seperti mantik maupun nahwu atau sorof, itu kan alat-alat untuk mengetahui atau memahami agama, itu pun tidak boleh. Ya apalagi yang di sana ada tulisan hadis maupun ada tulisan Quran, haram sekali. Jadi kertas pun tidak sembarang kertas. Di sananya jangan ada berisi ilmu syariat. Yang ada ilmu syariat dilarang digunakan untuk lap maupun apalagi istinja untuk membersihkan najis. Tapi kalau umpama kertas koran, ya yang isinya ya berita-berita gosip dan sebagainya, atau berita-berita politik dan sebagainya, yaitu bukan ilmu-ilmu syara. Misalkan itu korannya yang di dalamnya ada berita-berita seperti itu dijadikan untuk lap, itu untuk membersihkan najis, sah-sah saja. Itu pertama. Yang kedua, haram hukumnya menggunakan makanan sebagai alat untuk membersihkan najis. Walau azman, walaupun itu tulang benulang yang udah kering dan menyerap, itu tidak boleh jadi media atau adrahina, tidak boleh dijadikan alat untuk membersihkan najis, haram. Wa juz'in adamiyyin muhtaramin walau munfasalan, dan bagian dari anggota tubuh manusia walaupun sudah terpisah itu tidak boleh dijadikan untuk lap atau membersihkan najis. Wa juz'i hayawanin muttasilin bih, atau sebagian dari anggota tubuh hewan tertentu itu tidak boleh dijadikan untuk lap atau untuk membersihkan najis. Jadi yang bisa apa? Batu, selain air ya, batu, kalau sekarang tisu, kemudian kain juga menyerap ya, kain ya, kemudian juga daun itu bisa, batang pohon itu bisa, kemudian kertas-kertas itu bisa, selain yang di dalamnya termaktub tertulis ilmu-ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu alat yang bisa digunakan untuk istinja. Selanjutnya adab yusannu jam'u bainal hajari wal ma, disunnahkan menggabungkan antara batu dan air. Jadi kalau ke toilet umpama di kita kan jarang, kalau di hotel, di pesawat itu kan ada kalanya tisu, ada kalanya air. Nah, digabung keduanya itu bagus. Ya tisunya dipakai, ya airnya dipakai. Fa in iktasara ala ahadihima wal afdal alma. Tapi jika ada tisu dan air dan kita ingin melakukan atau menggunakan salah satunya, maka air yang dipilih. Ya. Bukan tisu, kalau ada air bukan tisu tapi air yang dipilih kalau ingin menggunakan salah satunya. Wa syartul hajar alla yajifan najas
alla yajifan najasu wa la yantaqilu wa la yatra'u alaihi najasun akhar. Benda, batu maupun apapun seperti tadi tisu yang digunakan dengan syarat yang kering, awas, yang kering, bukan tisu basah, yang kering. Dan sekiranya tidak malah najis tersebut menjadi berpindah atau merata ke tempat yang lain, sehingga dalam hal membersihkannya, mengelapnya itu fokus pada tempat keluarnya najis, baik kubul maupun dubur. Jangan dari situ dilapkan pada yang lain. Jika dilapkan pada yang lain, maka najisnya itu malah menyebar ke tempat yang lain. Nah, jika digabungkan, kalau salah satunya gunakan air saja, kalau digabungkan maka batu dulu kemudian air, tisu dulu kemudian air. Wala yusibuhu ma'un wa ayyakuna bi thalathi masahat fa illam yanqal mahallu wajabal inqa'u bi akthar. Membasuh najis itu atau melap najis dari tempat keluarnya disunnahkan 3 kali. Jika memang dengan 3 kali basuhan atau 3 kali pengelapan itu bersih, tapi jika belum bersih boleh ditambah. Wa yusannul itar, disunnahkan witir, wasti'abil mahalli bil hajar wa nahwihi kawarakin wal istinja'i bil yasar la bil yamini lil haditsil mutaqaddim. 3 kali kurang suci dengan 4 kali suci tambah 1 kali lagi jadi 5 kali, sehingga basuhan tersebut ganjil. Dan dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Memegang kubul dan dubur itu tidak boleh dengan tangan kanan. Wabil khusus dalam masalah istinja, membersihkan ini dengan tangan kiri, ganjil dan dengan tangan kiri. Wal i'timad 'alal asba' al wusta, yang aktif itu jari tengah. Al asba al wusta fid dubur, di dubur inistanja bil ma, kalau membersihkan dengan air. Wa taqdimul ma'i lil kubul, awas, wa taqdimul ma'i lil kubul, kalau digabungkan batu dengan air atau tisu dengan air untuk buang air kecil, maka air terlebih dahulu kemudian batu. Untuk buang air kecil ini, maka jika kita menggunakan keduanya, tisu dan air, maka air dulu kemudian tisu. Itu untuk kubul. Wa taqdimul istinja'i 'alal wudu, membersihkan atau istinja dulu didahulukan kemudian berwudu, bukan sebaliknya, wudu dulu kemudian istinja. Sudah kencing kemudian wudu, istinjanya setelah wudu umpama. Itu boleh? Sebetulnya boleh, karena wudu tidak disyaratkan harus suci dari najis dulu. Tapi adabnya tetap istinja dulu kemudian wudu. Seandainya wudu dulu baru istinja, apakah sah wudunya? Sah, karena wudu tidak disyaratkan harus suci dari najis.
umpama. Jadi mendahulukan membersihkan tempat keluar najis dari kubul maupun dubur, kemudian setelah itu wudu, masuknya sunnah bukan wajib. Masuknya sunnah. Tapi kita tidak terbayang sebetulnya wudu kemudian membersihkan najis. Loh, kan itu batal karena memegang. Ya, kalau dengan air, kalau membersihkannya dengan tisu kan tidak terpegang. Artinya kemungkinan bisa wudu kemudian istinja. Tetapi adatnya istinja kemudian wudu. Wadal qiyadihi bil ardi thumma yughsiluhu ba'dahu. Wa nadaha farjahu izarahu minad dakhili daf'an lil waswas. Dalam hal buang air kecil maupun buang air besar itu mesti tuntas ya. Tuntas di apa? Jangan ngambang supaya tidak ada was-was. Ada namanya istibro. Istibro itu betul-betul menuntaskan ketika kita kencing, jangan terburu-buru sampai betul-betul tuntas. Jangan ketika kita berdiri seakan-akan itu keluar lagi, atau ketika sudah buang air kecil ternyata memang masih ada dan kita terbawa sholat itu. Ada yang diazab gara-gara itu. La yastabra'u min baulihi, ia tidak tuntas dari kencingnya, sehingga ketika sholatnya itu tanpa disadari sebetulnya masih keluar. Istilah untuk buang air kecil itu istibro. Istilah untuk buang air besar itu istirkha. Jadi ketika kita buang hajat kecil maupun besar diupayakan tuntas. Wa ayyakula ba'dal istinja wal khuruji minal makan al mukhassasi lil hajati, disunnahkan untuk membaca doa setelah membersihkan najis dan keluar dari tempat, keluar dari toilet ya. Bukan baca doa kita posisi di dalam WC, bukan. Ini kita sudah keluar dari WC berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish ghufranak alhamdulillah alladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya manfa'atahu wa akhraja anni adahu. Allahumma ya Allah, tahhir sucikanlah anni dariku, tahhir sucikanlah qalbi hatiku minan nifaq, wa hassin farji minal fawahish, jagalah farjiku dari fahsya, ghufranak, aku meminta ampunanmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annil adza, yang sudah menghilangkan sakit, wa afani, dan menyehatkanku. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rasa lezat, wa abqa fiyya manfaatahu, dan melanggengkan manfaatnya, wa akhraja anni adzahu, dan yang telah mengeluarkan penyakitnya dariku. Awas, kadang kita lupa berdoa itu. Padahal
Buang air kecil dan buang air besar itu nikmat, ya nikmat. Kalau orang tidak bisa, jangankan tidak bisa, sulit, tidak teratur saja, itu sebetulnya sakit atau penyakit. Jadi jangan lupa berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit lagi, wa min adabihi, di antara adabnya juga, yundabu li muridil khala. Awas, yang mau buang air kecil, buang air besar, ayyan ta'ila, memakai alas, illa li'udrin, kecuali udzur. Pakai alas kaki maksudnya, kecuali memang tidak ada. Wa yasturo, dan menutup ra'sahu, kepalanya. Jadi kalau bisa sih pakai tutup kepala. Ittiba'an li fi'alihi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ketika buang air kecil, buang air besar itu, ya peci itu dia dipakai aja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi kepalanya ketika buang air kecil dan buang air besar. Kemudian wala yahmilu ma fihi dzikrullahi wa rasuluh. Dzikrullahi wa rasulih. Jangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada lafaz Allah dan Rasulnya. Awas. Ketika masuk ke WC. Wa kullu ismin mu'azzamin, dan setiap nama yang diagungkan, ka asma'il anbiya'i, seperti nama-nama malaikat. Misalkan buku sejarah, di buku itu sejarah para nabi, mau ke WC itu jangan dibawa. Ya apalagi Quran hadis mah haram, nggak boleh. Ini buku saja yang di situ ada tulisan para nabi, para rasul, buku pelajaran agama, tidak boleh dibawa itu ke WC, atau tidak boleh dibawa-bawa kita buang air kecil maupun buang air besar. Karena di sana ada nama yang diagungkan, nama-nama para nabi wal malaikati, nama-nama para malaikat, ta'ziman lima fi tilkal asma, mengagungkan nama-nama itu. Wa amalan bis sunnatin nabawiyati, dan mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhalal khala naza'a khatimahu wa kana naqshuhu thalathata astur. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke tempat, kalau sekarang WC, maka beliau membuka cincinnya itu dibuka. Kenapa dibuka? Karena di cincinnya itu tertulis 3 kalimat, 3 kata. Di cincin Nabi itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Di sininya ini Muhammadun, di atasnya Allah, di bawahnya Rasul. Jadi Muhammadun Rasulullah. Cincin itu biasa jadi stempel. Awalnya Nabi tidak mengenakan itu, tetapi suatu saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat ke raja-raja. Nabi berkirim surat ke Raja Romawi Heraklitus, berkirim surat ke Mokokus di Mesir, berkirim surat ke Raja Persia. Sahabat memberitahu Nabi, ya Rasulullah, mereka tidak akan pernah menerima membaca surat tanpa stempel. Sehingga cincin Nabi itu berfungsi sebagai stempel juga, ya, distempelkan ke tulisan itu langsung terbentuk Muhammad Rasulullah sebagai
tanda bahwa itu surat resmi. Nah, karena di cincin itu ada nama Muhammadun Rasulun dan Allah Muhammadur Rasulullah, Nabi selalu membuka cincinnya setiap kali beliau kemana? Masuk ke WC. Wa qala ba'duhum, sebagian ahli fiqh berkata, yuhramu haram idkhalul mushaf, membawa masuk mushaf Al-Quran, al-khala'a, ke WC, li ghairi daruratin, tanpa darurat. Kalau darurat banget, nggak ada tempat lagi, ya nggak masalah. Darurat tubihul mahdurat, membolehkan yang dilarang. Dalam keadaan yang normal haram. Fa in dakhala bil khatimil ladzi alaihi til ahadu tilkal asma dhamma kaffaihi alaihi yasturuhu ikraman lah. Kalau ternyata membawa cincin yang di cincin itu tertulis asma-asma Allah, maka genggamlah dengan telapak tangannya atau tutup, dibungkus, ikraman lahu, memuliakannya. Wa yuhayyi al-waraqa wa nahwahu min ahjaril istinja qabla syuru'i fid dukhul. Kalau memang tidak ada air, kemudian kita niat istinja dengan bebatuan maupun dengan tisu kalau sekarang, maka hendaklah persiapkan dulu itu, kemudian masuk ke WC. Jangan ke WC dulu, setelah selesai baru nyari-nyari tisu. Wa yuqaddimu dakhilal khala, ini mendahulukan ketika masuk, maka kakinya yang masuk kaki kiri, wal khariju minhu, dan yang keluar dari khala atau WC, yaminuhu, kaki kanan, alal aksi minal masjidi, kebalikan dari masjid. Kalau ke masjid masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Ke WC masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Li'anna kullama fihi takrimun yubda'u fihi bil yamin. Setiap di situ tempat yang dimuliakan, maka diawali dengan yang kanan. Wa khilafuhu, kebalikannya, maka diawali dengan yang kiri. Limunasabatil yasaril mustaqdar wal yamini li ghairihi. Wa qad rawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anna man bada'a bi rijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhala al khala ibtuliya bil faqr. Awas, apakah di sini ada yang suka masuk WC dengan mendahulukan kaki kanan? Awas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, jangan masuk WC dengan kaki kanan kalau nggak mau miskin. Anna, kata Nabi dari Abi Hurairah, riwayat Imam At-Tirmidzi, anna man bada'a birijlihil yumna, barang siapa yang memulai masuk, awas, masuk memulai dengan kaki kanan, qabla yasarihi, sebelum kaki kirinya, dia kaki kanan didahulukan. Idza dakhalal khala, apabila masuk ke WC, mau qada hajat, buang air kecil maupun buang air besar, ubtuliya bil faqri, maka ia akan terkena balahi kepakiran, miskin. Ada apanya? Ada efeknya di dunia. Nah, hati-hati juga, berarti ke masjid jangan kaki kiri,
Sebaliknya kan, ini cuma orang yang masuk kaki kanan dulu ke WC akan diuji dengan kemiskinan, akan ditimpa apa? Ujian kemiskinan. Kalau kita pakai kias, yang masuk masjid dengan kaki kiri tidak mengamalkan sunnah dengan kaki kanan, ya pun sama. Terakhir, ad-du'a. Wa yaqulu 'inda dukhul, ketika masuk ke tempat toilet WC itu, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadisnya jelas, ini diriwayatkan oleh 7 ahli hadis, Imam Ahmad dan ashabul kutubis sittah, pemilik kitab yang 6. Siapa aja kutubus sittah itu? Pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, kemudian An-Nasai, kemudian At-Tirmidzi. Nah, ditambah oleh Imam Ahmad, 7 ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Jadi sudah jelas kesahihannya. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubuth, dari setan-setan laki-laki, al-khubus setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan-setan perempuan. Ini maksudnya jin. Jin itu kan punya jenis kelamin. Jin itu sama seperti kita, ada laki-laki, ada perempuan. Yang tidak ada jenis kelamin apa? Malaikat. Tidak bisa malaikat itu dianggap laki-laki, perempuan, itu tidak bisa. Malaikat tidak berjenis kelamin seperti halnya jin. Itu masuk doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa indal khuruj, dan ketika keluar, kama taqaddam, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Kenapa keluar dari WC itu kita langsung minta ampun kepada Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memandang dirinya berdosa ketika berhenti atau tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir dalam setiap saatnya. Ya, ketika masuk WC kan berhenti itu, karena makruh zikir di WC. Allah subhanahu wa ta'ala kan tidak boleh kecuali dalam hati. Nah, ketika lisan berhenti itu sudah merasa suatu yang minta ampun kepada Allah. Ghufranak ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Awas kalau kita jangan lupa baca doa ini. Kalau lupa baca doa ini, jarang memuji kepada Allah setelah Allah memberikan kenyamanan kita, buang air kecil, buang air besar, nanti diuji dengan penyakit. Nanti susah seminggu, sebulan gak bisa buang air besar, bagaimana? Seminggu gak bisa buang air kecil, kira-kira gimana? Jangan seminggu, 3 hari gak bisa buang air kecil, itu kira-kira bagaimana? Sakit. Lo sudah tahu begitu, tapi kenapa tidak pernah memuji Allah Ta'ala setelah kita melakukan itu? Maka banyak berdoalah, alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa afani. Daripada masuk rumah sakit. Wa tundabu hadhil adab fi dukhulil binyan wa ghairihi kas-sahra aidan. Membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is tidak hanya untuk masuk WC saja, tapi memasuki ruangan atau gedung yang sifatnya bebas atau
wilayah kasahra seperti gurun pasir yang di situ sekiranya macam-macam. Kita berlindung dari setan laki-laki maupun setan perempuan, jin laki-laki maupun jin perempuan. Kalau istilah kita, ke tempat-tempat yang kosong, ke tempat-tempat yang asing, sekiranya di situ ada gangguan-gangguan, atau istilah Pak Haji Saibnya tempat angker. Jadi kita boleh baca doa masuk WC itu yang sekiranya di situ kita dikhawatirkan ada gangguan jin. Saya kira cukup sampai 5:30. Kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Ini yang makruh sebentar, yang makruh ya sedikit. Ini ada yang makruh, ada yang haram. Yang makruh seperti sebelum tuntas sudah menyelesaikan padahal belum tuntas, kemudian tidak boleh berbicara. Kita lagi di WC itu jangan ngobrol, di WC jangan telepon, lagi di WC ada telepon jangan diangkat, lagi di WC jangan WhatsAppan. Lagi nangkring di WC itu jangan WhatsAppan apalagi teleponan. Idza tagawatar rajulan yatawar, kemudian menutup ya, memakai satir. Wala yatahaddatsa, jangan ngobrol-ngobrol. Fa innallah yamqutu ala dzalik, Allah murka. Ini WC-nya sebelahan ngobrol. Kemarin datang enggak. Kenapa? Enggak enak dan sebagainya. Ngobrol. Itu nggak boleh, Allah murka dengan itu. Jangan lama-lama juga di WC, jangan lama-lama. Nyanyi-nyanyi dan sebagainya, jangan. Wala yabulu qa'iman bila udrin, jangan juga sambil berdiri, buang air kecil berdiri tanpa udur ya. Hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau udur dalam arti ya terdesak, penuh dan sebagainya, atau sudah tidak kuat dan sebagainya, maka tidak apa-apa, itu udur namanya. Tapi tanpa udur kemudian berdiri, itu makruh hukumnya. Tidak haram sih, tapi makruh. Yang haram, ini yang haram nih, wa yuhramul baul alamat haram ngencingi makanan, wa azmin ataupun tulang benulang, karena tulang-tulang itu makanannya jin ya, tidak boleh. Tulang-tulang memang sudah seperti sampah saja, sisa-sisa kurban banyak tulang tuh, atau sisa-sisa pesta ada tulang tuh, itu haram ya dikencingin ya. Itu adalah makanannya jin, tidak boleh. Wa mu'azzam, atau ngencingin yang diagungkan, seperti di situ ada nama Allah, nama Nabi, nama malaikat. Wa qabrin, dan kuburan haram. Wa fi masjidin, dan di masjid juga haram. Walau fi ina'in syanatan lil masjidi anin najasa, walaupun memakai tidak langsung ke masjid tapi umpama pakai wadah di masjid, tidak kena lantai, tidak kena karpet, misalkan ke ember atau ke alat penampung, itu tetap haram. Bukan soal
kencingnya itu, najisnya itu ke masjid, tapi itu dijadikan tempat untuk buang air kecil, itu sudah haram, terlepas najisnya mengenai masjid atau tidak, itu sudah haram ya. Wadzalika kulluhu sabitun fi sunnatin nabawiyah, semuanya yang disebut tadi ada dalam sunnah. Rawa Muslim an Abi Hurairah, Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inain, waspadalah akan dua perkara yang besar yang mengundang laknat. Qalu, sahabat bertanya, wa mal la'inan ya Rasulullah, apa yang menyebabkan, dua hal yang menyebabkan seseorang terlaknat wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, orang yang buang hajat di tempat atau jalan biasa orang melewat, jalan umum, au fi dhillihim, atau di tempat biasa mereka bernaung, itu tidak boleh. Ada juga qari'atut tariq, atau di tempat-tempat yang dilarang seperti di bawah pohon yang berbuah, juga itu tidak boleh. Haram juga menghadap kiblat maupun membelakanginya tanpa penghalang ketika buang air kecil maupun besar di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup itu memang boleh, walaupun ada yang tetap tidak membolehkan. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw nastanjiya bi raji'in aw azmin. Nabi melarang kami menghadap kiblat tatkala buang air kecil maupun buang air besar, atau kita membersihkan najis dari kubul maupun dubur dengan tangan kanan, atau kita beristinja kurang dari 3 batu, makanya sekurang-kurangnya 3 lap, kalau kita dengan tisu itu 3 kali. Au nastanjia, atau kita istinja dilarang dengan benda-benda seperti halnya tulang benulang, karena itu makanannya setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira itu mengenai fikih thaharah yang juga sangat penting, karena ini fikih dasar sekali. Para bapak, para ibu, kalau kita mendapati di kitab-kitab fikih itu paling panjang ya fikih thaharah, paling panjang itu fikih thaharah. Seorang sholat, rukun sholat dan sebagainya itu tidak sepanjang pembahasannya bab toharoh. Jadi toharoh itu penting ya, gimana kita diterima kalau memang misalkan tidak ngerti masalah najis dan juga adab-adab saat membersihkan najis ya. Untuk yang sholat, di antara syarat sahnya itu kan suci dari najis, kemudian hadas. Jadi ini jangan sampai dilewatkan dari bab istinja. Jika akan ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi ini, begitu panjang yang mengenai tohara ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita supaya ibadah kita pun lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Jemaah rahimakumullah, mungkin dari pemaparan tadi ada hal-hal yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, mangga Ibu, Bapak, mangga ada yang ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua. Yang satu adalah kita zaman digital ya Pak ya. Ada HP, ada yang lain-lain, apakah itu komputer atau apa gitu ya. Nah dalam hal ini, kalau tadi dikatakan tidak boleh ada nama-nama yang diagungkan yang terbawa. Sementara ini di HP itu kan macam-macam. Ya, kadang-kadang malah jadikan profil misalnya. Itu gimana kalau HP itu terbawa ke dalam toilet atau waktu buang hajat? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan tidak boleh kita itu buang hajat atau buang air kecil di dalam masjid walaupun itu menggunakan wadah gitu ya. Pertanyaan saya, sekarang kan banyak masjid itu katakanlah misalnya di sebelahnya atau di bawahnya itu toilet misalnya. Sementara hanya jarak berapa senti gitu, itu untuk sholat. Itu bagaimana itu? Apakah bahkan ada yang toiletnya itu ada di dalam masjid, walaupun katakanlah terpisah dari tempat sholatnya. Mungkin pertanyaan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz mengatakan, ketika kita pipis di rest area atau di mall, itu ketika kita masuk toilet itu kan, kalau untuk pipis saja kan rata-rata kan berdiri, seperti di bawah kita itu kan berdiri, pakai toilet yang dinding. Cuma dikatakan di sini, kalau untuk air untuk ceboknya itu, kalau yang modern sekarang itu kan ada kotakan di samping itu, yang ketika airnya itu keluar kan sudah berbau harum itu, katanya itu kan sudah dicampur dengan pewangi. Itu dibilang kalau kita nanti itu pipis itu ceboknya pakai air itu katanya tidak boleh. Itu ya nggak dikatakan haram, tapi dikatakan itu tidak boleh kecuali airnya keluar yang langsung, yang seperti totok di bawah itu masih boleh. Tapi kalau yang ada di sampingnya, seperti katakanlah yang di Resinda itu kan toiletnya kan seperti itu. Nah itu katanya airnya tidak boleh dipakai untuk cebok. Sementara di situ kan tidak ada lagi air yang untuk cebok itu. Nah ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya soal mandi besar. Mandi besar itu ada tata caranya enggak? Apakah cukup kita masuk kamar mandi, baca doa, gebyur gitu? Apakah ada tata caranya gitu? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada lagi dari ibu-ibu? Ada, Bu? Ibu, ada yang tanyakan? Ada? Ada. Mungkin dari Bapak ada?
Ini dulu Kang. Baik, cukup. Pertanyaan yang pertama mengenai ini HP ya, HP maupun laptop ya, yang sifatnya digital. Ini kan di sini kadang ada mushaf, ada kitab, macam-macam dah. Namanya juga HP. Boleh dibawa ke toilet, boleh. Dengan catatan memang yang di layarnya itu sudah tidak nampil ya. Kan orang itu kalau buka mushaf misalkan buka Quran, sehingga masih nampil tuh, sama seperti kita lihat HP itu kayak halaman Al-Quran. Nah selama memang tampilannya Al-Quran, itu tetap hukumnya hukum Quran, tidak bisa atau tidak boleh dibawa ke toilet. Nah contoh kayak gini nih, nah umpama ini kan Quran, ini Quran, walaupun HP tetap ini Quran. Nah ini tinggal ditutup saja, ditutup, karena ini Qurannya Quran digital, maka tidak sama dengan kita megang mushaf ya, tidak sama. Sehingga para ulama tidak mempersamakan mushaf di HP ini dengan mushaf yang fisik kita. Sehingga ada yang mengatakan, walaupun Syafi'iyah mengatakan tidak boleh kalau tidak punya wudhu, tapi kalau yang sifatnya digital itu boleh. Boleh. Ada juga mengatakan tetap, karena ketika nampil begini ini sudah mushaf. Oke. Nah, tapi sekali ditutup sudah hilang, hukumnya sudah bukan mushaf lagi. Ketika buka umpama YouTube, sudah jadi TV lagi gitu lah. Ketika buka laman berita digital, sudah jadi koran kan gitu. Berubah-ubah lah ini. Ya intinya selama mushafnya sudah ditutup tidak seperti tadi, itu sudah bukan mushaf lagi dan boleh dibawa ke toilet. Tapi tidak boleh dibawa dalam keadaan nyala begini, mushafnya nyala ke toilet. Itu tidak boleh tetap, karena ini ada memang asma-asma atau kalimat-kalimat Al-Quran. Ya tutup saja dulu, tutup saja dulu, tutup. Untuk HP ya maupun yang lain yang sifatnya digital tinggal ditutup, sudah, itu sudah bukan mushaf, sudah bukan apa-apa, jadinya hanya handphone saja. Kemudian mengenai toilet di masjid, saya kira mungkin maksudnya toilet di dalam bangunan masjid ya. Ya tidak masalah, tidak masalah. Yang tidak boleh itu di tempat yang tempat tersebut emang walaupun satu bangunan, tapi kan itu sudah dipisahkan, ini untuk toilet, ini untuk sholat. Umpama ini ruangan sana pojok itu sudah diperuntukkan untuk toilet, ya berarti bukan tempat sholat yang itu, yaitu tempat wudhu dan sebagainya gitu kan. Tempat sholatnya sebelah sini. Ya tidak boleh yang sudah diperuntukkan tempat sholatnya ini. Itu walaupun tetap tidak baik, bahkan ada yang mengharamkan ketika toilet posisinya di atas. Makanya di Bandung itu mal-mal ada peraturan tidak boleh musola di basement,
Itu landasannya seperti itu. Kalau di Jakarta masih banyak, kalau di Bandung itu sudah tidak boleh. Nggak tahu Kerawang. Jadi di basement itu jangan gitu. Jadi masjid-masjid itu diupayakan di atas. Jadi jangan sampai di masjid di bawah kemudian bangunan atasnya itu kan ada macam-macam ya dan sebagainya. Kalau samping-samping apalagi bawah yaitu jelas memang seperti itu. Jadi kalau bangunan 3 lantai, 4 lantai, ini kelas, ini ruangan, apa aula, masjid itu di atas sebisa mungkin. Bukan sebaliknya masjid di dasar. Jika memang mau bertumpang dengan bangunan yang lain. Ya, karena ketika ada bangunan di atasnya masjid, otomatis rumah maupun apapun di situ kan ada toilet dan sebagainya sebagai fasilitas. Tapi itu untuk semata-mata menghormati keagungan masjid, walaupun tidak termasuk berarti dia buang air besar atau buang air kecil di dalam masjid, tidak. Tapi tetap kurang ta'zim atau kurang menghormati. Kembali tempat yang sudah dipisahkan untuk toilet, walaupun di dalam bangunan masjid, yaitu tidak disebut masjid, artinya ya memang diperuntukkan untuk itu, tidak apa-apa. Banyak ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, tadi itu tidak boleh karena airnya pakai pewangi apa gimana? Karena airnya pakai pewanginya ya, karena ada pewanginya. Pewanginya dari apa tuh? Ya, kalau menurut saya yang tercampur dengan pewangi itu tidak merubah kesucian air itu. Ya. Walaupun kita yang kita pertanyakan mungkin, atau ustadz dari pertanyaan mungkin karena nggak tahu bahannya ya, bahannya itu ya, kehati-hatian si kita tidak di situ. Kalau ada yang pakai ruangan yang kosong mending masuk yang ke ruangan, kan tidak yang di situ, itu hanya darurat saja. Jadi kalau kita mengalami seperti itu tidak apa-apa kalau menurut saya. Kalau ragu ya basuh lagi aja. Air yang di situ ada pewangi, selama pewanginya tidak najis, itu tidak merubah kemutlakan air tersebut yang suci dan mensucikan. Ya. Sifat air itu tidak berubah warna, aroma, dan juga rasa. Rasa. Kalau aromanya aroma wangi, bahan dasarnya suci, tidak masalah. Kecuali bahan dasarnya tidak suci, maka menjadi tidak suci. Kemudian aturan mandi wajib. Mandi wajib itu rukunnya cuma 2.
satu niat, yang kedua meratakan air. Artinya tidak ada anggota tubuh yang terlewat ya. Itu rukunnya. Adapun adabnya atau sunnah-sunnahnya ya banyak. Di antaranya baca doa, kemudian juga berwudu terlebih dahulu, kemudian mandi. Kemudian untuk memudahkan air itu menyeluruh menggunakan ya kalau sekarang ya sabun ya. Kemudian tidak berlebihan dalam menggunakan air. Gitu. Ya seperti itu. Tinggal mandi, yang membedakan niat Pak. Yang membedakan niat aja seperti mandi biasa. Tapi yang membedakan niat. Niat mandi wajib menghilangkan hadas besar, begitu. Dengan sabun dulu tanpa air maksudnya. Air sabun apa sabun air? Tergantung niat. Malah ada yang mengatakan begini, kita mandi dulu seperti halnya biasa, bersih dulu, sabunan dulu, setelah itu wudu, setelah wudu baru air dialirkan dengan niat mandi wajib. Itu malah air lebih mudah untuk merata. Sebetulnya gunanya sabun itu, coba kita guyur tubuh kita tidak sabunan ya, langsung itu malah air itu pecah-pecah arahnya. Beda kalau kita sudah posisi dengan sabunan dan sudah sebelumnya teraliri dengan air, maka aliran yang kedua itu mudah untuk merata malah gitu. Nah sebetulnya masalahnya bukan tidak boleh dengan sabun. Ketika kita meniatkan bagaimana air itu merata, maka boleh pada basuhan yang pertama ya, sebelum disabuni, boleh pada basuhan yang kedua setelah sabunan atau membilas. Yang tidak boleh itu niat mandi wajib dengan sabun dan air gitu. Karena itu bukan air yang mengalir gitu. Jadi itu saya kira tidak dijadikan problem mengenai air sabun ya, karena itu hanya wasilah saja bagaimana air itu bisa mengalir dengan baik gitu. Kalau saya menyarankan justru sabunan dulu ya, diairin sabunan dulu. Nah niat mandi wajib itu justru di bilasan yang terakhir. Ketika membilas itu niatkan mandi wajib, karena pada saat itulah air betul-betul merata dan tubuh itu bersih. Tapi kalau mau diniatkan pada basuhan yang pertama, siraman yang pertama pun ya bagus gitu. Bagus. Tidak boleh itu cuma pakai air sabun saja udah gitu andukan. Nah itu. Kenapa? Karena nggak bakal merata kan air. Mau air dulu kemudian sabun, ujung-ujungnya kan pakai air juga. Apa yang masalah? Yang tidak boleh itu air kemudian sabun pakai air kemudian andukan, ya itu nggak sah.
Nah, itu yang nggak sah itu. Kenapa? Karena nggak meraka. Kan akhirnya dibilas, Pak. Oh iya ya dibilas. Nah itu. Akhirnya dibilas. Jadi ketika kita niat mandi wajib, boleh pada siraman pertama atau siraman kedua dalam ketika kita membilas. Nah, itu masalahnya di situ. Masalahnya bagaimana air itu merata. Baik, saya kira cukup ya. Kalau untuk mandi jenazah ini yang ahlinya ini mandiin jenazah. Wah, ini jenazah juga pakai sabun ya Pak ya? Pakai sabun kan mandi jenazah? Justru dengan sabun itu air lebih mudah merata. Sabun, sampo. Ya coba mandi nggak sampoan, nggak sabunan, itu kan seperti ada apa? Yang tidak terbasuh. Kurang merata. Baik, cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.